warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil Mukarramin yang sama-sama kita muliakan, Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas akhina Bapak Haji Suyono, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepadanya. Amin. Sama-sama kita hormati Ketua Taklim Bapak Rahim, orang-orang tua kita sebagai pembuka pintu keberkahan kita pada malam hari ini. Di antaranya Bapak Haji Muhammad Nur, Bapak Rijal, Bapak David, Bapak Amit Syarifuddin, Bapak Amit Nurdin ya, Syarifuddin, Bapak Kadlib, dan jamaah yang lainnya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya fillah Muharram Ustaz Mukhdir. Pada malam hari ini, sebelum kita sholat malam ya, sekali-sekali ya, kita sholat malam berjamaah, kita buek atau kita supaya langkah dan niat kita sempurna, tetap kita ngaji satu hadis. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua. Untuk itu kita awali dengan pembacaan Al-Quran surah Al-Fatihah. Bismillah wal afiyah wal barakah wassalamah fid dini wa dunya wal akhirah. Barakan rizqan wasian halalan thayyiban barakan fi taatillah, khususan jamaah majlis taklim nobar anallaha ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi, sallu 'alaihi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muhtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Para hadirin sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa ada kata-kata motivasi untuk kita semua. Pergi haji sekarang ini, kita kalau daftar sekarang nunggunya bisa 20 tahun kalau di Jakarta. Kita daftar nih sekarang. Uang masuk pertama itu 25.500.000. Ya mungkin bagi orang yang punya duit enak, gampang, bisa, mudah. Tapi
dengan kita bercengkrama dengan teman, berbicara, berdialog di tempat taklim, itu memiliki pahala ganjaran 10 orang berangkat haji, hajinya diterima. 10 orang berangkat pergi haji, hajinya diterima. Ngapain? Duduk di majelis taklim. Dengan kita duduk di majelis taklim seperti ini, kita sudah mendapatkan orang yang berangkat haji, hajinya diterima 10 orang. Tanpa berangkat tuh, apalagi kalau berangkat. Apa maksudnya? Ini sebagai motivasi. Kalau kita duduk di majelis taklim, pasti segala kebaikan dan kebaikan Allah turunkan kepada kita. Amin. Ya, kita bahas satu hadis. Lanjutkan materi kita yang ke-12. Nanti selanjutnya yang mau ngerokok dulu sebatang, yang mau ngopi habisin dulu kopinya. Setelah itu kita wudhu. Yang masih punya wudhu, kalau memang belum batal, cukup kumur aja, nggak ada masalah. Yang belum wudhu, takutnya pantatnya geser sini geser sono, udah kentut ya kan, nggak ketahuan sama temennya, wudhu aja ya. Itu nanti kita di mana nih enaknya, Pak Haji? Di dalam atau di luar? Di dalam. Ya, di dalam. Ya, di dalam aja. Nanti kita sama-sama ilmunya kita sambil pelajari, sedikit demi sedikit kita amalkan, kita praktekkan. Kalau kita di rumah mungkin segan, ya kan? Baru mau ngerjain, istri udah nyemplak duluan. Akhirnya nggak jadi lagi. Kalau di sini kan udah rombongan kita semua. Hafal ya Pak. Pengalaman. Yaudah ya, materi kita yang ke-12 ya, agar hidup kita memperoleh keberkahan. Dan kalau sudah berkah, rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita cari akan mudah kita dapat. Amin. Apa itu? Nah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut ngaran Allah, turkang murah asing dalam dunia, turkang welas asing dalam akhirat bala. Apa yang ke-12 itu adalah birrul walidaini. Tuh. Kalawan ngabdi wong tua karone. Nah, untuk kita memperoleh rezeki Allah itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Mana dalilnya? Nih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wis ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridho Rabbi fi ridhol waladi wa suhtillahi fi suhtil waladi. Ridhonya pangeran ing dalam ridhonya wong tua, dan bendune pangeran ing dalam benduni orang tua. Kalau kita ingin memperoleh ridho Allah, Allah ngebuka semua karunia-Nya kepada kita. Konsep yang kedua, setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah berbakti kepada kedua orang tua, baik dia masih hidup maupun sudah meninggal. Siapapun kita, sehebat apapun kita, kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, maka sedikit demi sedikit keberkahan hidup yang kita miliki akan hilang. Kenapa?
Karena Allah sendiri dalam Al-Quran itu U'budullah, setelah kita menyembah Allah, wala tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Tuh. Kadang-kala kita sama orang tua, khususnya ibu, dengan istri lebih takut sama istri. Nih, surga seorang suami ada di bawah telapak kaki ibu kita. Surga seorang istri ada di bawah telapak kaki suami. Kadang-kala kita lebih takut sama istri ketimbang sama orang tua kita. Hah? Maksudnya? Yang takut sama istri orangnya hadir ada di sini. Oh, ya saya nggak tahu deh itu mah. Kan pribadi masing-masing, jadi nggak perlu dibuka. Ya, kalau kita ingin hidup kita berkah, selamat dunia dan akhirat, itu kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena orang tua kita, jangankan saat kita sudah lahir, baru proses membentuk kita, itu orang tua kita, khususnya ibu kita, udah gak enak. Belum waktu ngidamnya. Ya, diantara kita kan punya istri nih masing-masing, ya kan? Ya nggak tahu dah model ngidamnya bagaimana, ya kan? Apa mungkin ketika tengah malam minta kepalanya botak, ya, rambutan botak, ya, nggak tahu deh itu mah, ya. Dalam Al-Quran itu bahasanya wahnan ala wahnin, lemah di atas kelemahan. Apalagi kalau dalam usia 8 bulan, 9 bulan, oh udah serba gak enak. Tidur celentang, bayi gepeng, ya, pokoknya itu dakom aja. Udah masih dakom, suaminya suka iseng. Berat. Nah, nah emang ini salah satu anjuran juga nih ya. Salah satu anjuran, saya buka aja dah. Kalau pengen istri kita lahirnya gampang, ketika usia 9 bulan kandungan, kudu rajin-rajin ditengokin. Silaturahmi. Nengoknya gimana, Tat? Hah? Nengoknya gimana? Lagi di kampung ya? Orangnya berangkat lagi di kampung. Ya. Tuh pokoknya nih, ini berdasarkan survei ya, berdasarkan survei. Ketika masuk usia 9 bulan, minimal nih, kan kita udah ngecek. Biasanya kalau kita periksa di bidan, itu dikasih tahu, ya kan? Perkiraannya tanggal 29 atau tanggal 27, ini anak bakalan lahir. Nah sebelum tuh anak lahir, dan supaya nanti ada elastisitas namanya, ada pemegaran yang lebih mudah, itu biasanya, mohon maaf ini mah, sperma laki-laki lebih tajam. Terus minimal nih, minimal banget ditengokin ketika usia 9 bulan itu 10 kali. 10 kali tengokin. Pokoknya besok-besok doa kiai, doa guru nggak berlaku. Kan ada tuh ketika istrinya mau lahir, datang ke rumah kiai, datang ke rumah guru atau ustad, itu saya mau lahir susah banget, kan minta air. Kalau sering ditengokin itu nggak berlaku. Tuh anak udah melojor aja. Bahkan sebelum dokternya ini udah waktunya, udah keluar aja, gampang. Sekali napas. Caranya dikasih tahu juga istrinya, tahan napas, jangan langsung dilepas. Nah ketika mau melepas, langsung berbarengan dengan keluarnya anak. Trot.
Ya, ini mah teori ya, teori. Ya, kalau mau nanti dipraktekin ke isinya masing-masing. Pokoknya mah saya kudu rajin silaturahmi nih. Kasiannya di kampung, Pak. Hah? Kasiannya di kampung. Ya, ketika usia sudah masuk 9 bulan, bopong kembali. Nah, tuh ya. Kesimpulannya ya. Karena ibu kita sangat payah dalam melahirkan kita, mengandung kita, maka sebagai balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap ibu kita, kita wajib hukumnya berbakti kepadanya. Bahkan orang yang berbakti kepada kedua orang tua, jangankan rizki, tingkat kewalian Allah kasih. Tingkat wali. Pernah mendengar kisah tentang termasuk tabiin ya. Dalam rentetan sejarah Nabi, ada yang kita kenal dengan sahabat, ada yang kita kenal dengan tabiin, ada yang kita kenal dengan pengikut. Kalau sahabat itu adalah orang yang pernah hidup bersama Nabi, melihat Nabi, mendengarkan perintah-perintah Nabi, itu namanya sahabat. Ada yang disebut dengan tabiin. Tabiin itu bisa dikatakan orang yang hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah melihat Nabi. Hidup di zaman Rasulullah tapi tidak pernah melihat Rasulullah. Siapa? Itu diantaranya Wais Al-Qarni. Nih, dengan asbab berbakti kepada ibunya, Allah kasih gelar wali kepadanya. Kalau sudah manusia dikasih gelar wali, dunia udah nempel, dunia udah ngikuti. Ya, timbang duit aku udah gampang itu mah. Sekelas wali mikirnya udah dari situ. Apa yang dilakukan oleh Wais Al-Qarni? Tuh, orang tuanya pengen pergi haji, digendong dari Yaman sampai ke Madinah dan Mekah. Subhanallah. Kalau dulu gimana? Yang ada cuma kendaraan. Kendaraannya apa? Keledai kalau bagi orang yang susah. Kalau kuda, unta itu biasanya bagi bangsawan. Nah, kebetulan Wais Al-Qarni ini tergolong tabiin yang tidak mampu. Makanya dia mulai latihan supaya keledainya bisa membawa dari Yaman ke Mekah. Itu tiap pagi dan sore bawa keledainya yang masih kecil digendong dari bawah naik ke atas, dari atas turun lagi ke bawah, sampai dikatakan orang gila oleh rakyatnya saat itu, masyarakatnya lingkungannya saat itu. Tapi bodoh amat, cuek aja. Nah, setelah keledainya sudah bisa dipakai untuk membawa ibunya, baru berangkat. Nah, itu pun ketika dia ditanya oleh gurunya, dia bertanya kepada gurunya, apakah saya sudah dikatakan berbakti dengan ibu saya? Tidak. Kamu itu baru bersyukur. Kenapa? Karena di dunia ini utang yang kita tidak pernah bisa membayarnya sampai kita wafat, sampai kita mati, itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Tuh, Wais Al-Qarni. Akhirnya karena kebaktian dia, Allah kasih gelar wali. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, pangkatnya sahabat, orang hebat, kepala negara. Tapi apa kata Rasulullah? Wahai Umar, wahai Sayyidina Ali,
kalau kamu ketemu dengan Uwais Al-Qarni, jangan lupa minta doanya. Kenapa? Karena doa Uwais Al-Qarni secepat kilat, dikatakan cepat, lebih cepat daripada doanya. Ketika beliau berkata, jadi gunung, langsung jadi. Allah kasih keistimewaan. Kenapa? Karena berbakti kepada kedua orang. Apalagi kita nih yang hidup pada merantau, ya termasuk saya aslinya orang Banten, ke Jakarta juga merantau. Konsepnya supaya hidup kita berkah dimanapun kita berada, jangan lupa kita minta ridho kepada kedua orang tua. Makanya kalau kita kebetulan lagi pulang kampung, selain kita mencium tangannya, cium juga keningnya. Di situ rahmat Allah ada pada ibu kita. Kita sering ziarah ke makam-makam wali, sampai ke Irak seumpama kita ziarah, tapi orang tua kita lupa